Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga pertemuan kali ini kita mendapatkan barokah, syafaat, dan diakui umat kelak di yaumil kiamah oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saya di sini akan menjelaskan tentang pemikiran Farid Eshaq atau hermeneutika Al-Quran Farid Eshaq. Langsung saja ke materi. Nah, di sini yang pertama adalah tentang biografi Farid Eshaq. Farid Eshaq ini adalah seorang tokoh kontemporer yang dilahirkan pada tahun 1959 di sebuah daerah yang bernama Wynberg, daerah yang terletak di pinggir kota Cape Town, Afrika Selatan. Ia lahir dalam kondisi keluarga yang sangat miskin, yakni pada ia berumur 3 bulan, ayahnya itu meninggal dunia. Jadi yang mengurusi atau membiayai keluarganya adalah ibunya seorang bersama anak-anaknya yang lain. Nah, dalam wilayah yang memiliki nuansa pluralisme agama, jadi dalam kondisi lingkungan Farid Eshaq ini itu bernuansa pluralisme agama atau bermacam-macam agama. Bahkan yang menolongnya dalam kehidupan itu kebanyakan dari agama Kristen. Nah, sehingga dia itu berpikir, mempunyai gagasan, apakah iya sih cara kita berpikir, cara kita berbuat baik itu harus mengedepankan kesamaan agama. Nah, nanti akan dibahas ke sesi selanjutnya. Terus selanjutnya, pendidikan dasarnya dan menengahnya ditempuh di Pontevel. Lanjut, terus pada usia 9 tahun, ia itu bergabung dengan sebuah organisasi Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh itu yang khurut masjid ke masjid. Nah, dari Jamaah Tabligh itulah dia itu mendapatkan beasiswa hingga ia bisa melanjutkan studinya di Pakistan. Pada tahun 1974 sampai 1982 Masehi, kurang lebih selama 9 tahun. Nah, pada saat kelahirannya Farid Eshaq ini, dalam kondisi lingkungannya itu terdapat sebuah komunitas apartheid. Apartheid adalah sebuah dominasi kaum orang berkulit putih yang ingin menguasai dalam wilayah tersebut terhadap kaum golongan kulit berwarna dan kulit hitam. Selanjutnya yaitu problem-problem dalam kehidupan Farid Eshaq, yang di sini lebih dikenal dengan triple oppression, yaitu yang pertama apartheid, patriarki, kapitalisme. Apartheid tadi sudah dijelaskan ya, tentang dominasi kaum golongan kulit putih yang ingin menguasai dalam wilayah tersebut, sehingga dia itu berkuasa dalam wilayah
tersebut. Padahal dia itu tidak memiliki pendatang, namun ingin menguasai. Nah, yang kedua itu patriarki selanjutnya. Patriarki itu penindasan terhadap kaum wanita. Jadi kaum laki-laki dulu itu lebih dominan dipandang daripada kaum wanita. Sehingga kaum wanita ini tersingkirkan atau tertindas. Terus yang ketiga itu kapitalisme. Kapitalisme itu sudah kaya yang berlebihan. Sikap kaya yang berlebihan itu menjadi problem dalam Farid Esak ini pemikirannya. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu secara sosio keagamaan ada relasi yang kuat antara teologi konservatif yang dianut sebagian besar kaum akomodasionis dengan ideologi status quo yang dijalankan rezim apartheid. Padahal secara teologis tak ada satupun pernyataan Al-Quran yang membenarkan kekejaman perilaku politik apartheid. Masuknya yang kedua ini ada seorang tokoh agama yang sesungguhnya baik, namun kebaikannya itu tidak tepat pada posisinya. Dia itu cinta damai, yang penting tentrem, yang penting gak konflik. Namun tidak tepat, karena jika yang penting tidak konflik, tapi jika dalam keadaan tertindas, ya maka itu dalam keadaan status quo yang tidak akan berubah, ya gitu-gitu aja. Kalau tertindas, ya tertindas terus. Maka dalam keadaan yang tidak baik, maka harus membela. Itu menurut pandangan pemikiran Farid Esak. Yang ketiga adalah kuatnya ego, superioritas kelompok keagamaan yang dianut fundamental Islam, keyakinan bahwa hanya Islam sebagai satu-satunya jalan untuk mendapatkan keselamatan telah membutakan mata akan kenyataan bahwa agama lain juga berjuang menegakkan kebenaran serta menentang kezoliman. Di sini maksudnya adalah terdapat kelompok-kelompok Islam yang menganggap dirinya lah yang paling benar, yang lainnya itu salah. Padahal dalam satu sisi keagamaan yang lain selain non-Islam itu juga berjuang menegakkan kebenaran serta menentang kezoliman. Nah, di sini terjadi kontraproduktif, apalagi pada saat kelompok Islam ini yang pada waktu itu tidak mau bekerja sama dengan kelompok non-Islam terhadap memberantas politik apartheid ini. Dalam memberantas kekejaman perilaku politik apartheid ini. Mungkin dalam pikirannya itu jika ikut-ikutan memberantas bekerja sama dengan non-muslim itu nanti bertasabuh atau ikut-ikut. Maka mungkin dia tidak mau mengikutinya. Karena pada saat itu kaum non-muslim ini lebih dulu berusaha untuk memberantas kekejaman politik apartheid ini. Nah, dari 3 problem inilah triple operation,
kerjasama antar agama, terus teologi pemikirannya dalam umat Islam inilah yang akan dibahas oleh Farid Eshaq, sehingga melahirkanlah yang namanya Islam progresif atau teologi pembebasan.